Iya, kembali lagi kita teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat video kita sebelumnya, mikrofon ini sudah kita unboxing ya. Tapi setelah beberapa hari kita pakai, suaranya jadi buruk lah. Buruknya itu baru sadar aku belum kucek video yang telah aku upload. Coba teman-teman tonton video kita sebelumnya, suaranya agak serak dia, kresek-kresek. Jadi pas suara kita terekam, ada suara pengganggu berisik dia. Apalah namanya seperti itu ya, kresek-kresek seperti itu dia. Nanti teman-teman lihat di saya cuplik nanti di video di tengah video ini. Nah, kita buka dulu teman-teman bautnya semua. Mikrofon ini harganya kalau teman-teman lihat video kita berapa ya, 500-an lah, 519 kayaknya. Sayang lah teman-teman, masa ya mikrofon mahal kita langsung rusak. Itulah aku langsung coba dulu lihat dalamnya, entah ada kabel yang apa atau bagaimana. Kita lihat dulu teman-teman. Jadi videonya ini teman-teman aku sudah saya videokan dulu, baru setelah selesai videonya saya tambah suara saya lagi. Nah, seperti itu dia teman-teman. Ini teman-teman, nanti kalau teman-teman lihat kerusakan intinya nanti di sini, kabel yang di ujung mikrofonnya itulah yang serak. Yang kurang bagus. Ayolah kita lihat teman-teman di mana kira-kira. Saya cek pertama di bagian ini, bagian kabel dayanya sama transfer datanya bagus semua. Nah, itu ada diklipkan di modulnya. Nah, itu dia teman-teman. Daya sama transfer data melewati kabel yang tercolok gitu. Seperti misalnya kabel data teman-teman kan bisa transfer data dari situ semua. Nah, itu teman-teman lihat ada simbol di mikrofonnya yang warna putih, itu maksudnya ada fitur mikrofon ini menghilangkan noise. Misalnya suara berisik dari luar bisa difokuskan ke suara kita lah. Kita coba buka dulu teman-teman. Agak susah juga ini bukanya. Kalau teman-teman punya mikrofon misalnya seperti ini, istilahnya mungkin kalau rusak suaranya langsung rada emosi lah ya. Tapi maksud saya janganlah langsung seperti itu. Biasanya kerusakannya simple sekali. Kalau hanya serak atau kurang tajam, biasanya itu pengaruh dari konektivitas kabelnya. Misalnya kabel satu kabel daya, kedua kabel mikrofonnya yang paling atas, modul mic-nya yang di teman-teman lihat yang warna hitam itu. Ini videonya teman-teman agak susah juga bukanya kemarin itu. Tadi pas saya ngerekamnya. Pertama-tama teman-teman mungkin rusak mikrofonnya. Cek dulu bagian kabelnya. Mungkin di konektor, misalnya teman-teman pakai ke HP, bisa saja konektor ke HP teman-teman satu yang rusak. Kedua, periksa kabelnya, coba ke mikrofon lain atau atau enggak, coba ganti kabel yang lain menggunakan mikrofon teman-teman juga. Kalau suaranya masih serak, berarti kerusakan di kabel sama konektor teman-teman aman. Kemudian
menjurus lagi ke mikrofonnya, berarti kemungkinan mikrofonnya yang rusak. Coba teman-teman bongkar, perhatikan kabel konektor seperti yang teman-teman lihat warna-warni itu, apakah tercolok dengan bagus atau enggak. Kalau tercolok dengan bagus, lanjut lagi teman-teman, berarti kemungkinan lanjut ke modul mic-nya. Nah, ini dia modul mic-nya teman-teman, kita buka dulu. Simple teman-teman, kalau istilahnya jarang-jarang kerusakan parah kalau modul-modul elektronika seperti ini, karena sudah diregulasi lah dengan rangkaian safety lah istilahnya, safety semaksimal mungkin. Misalnya pun rusak mikrofonnya, tidak semua modul itu yang rusak sebenarnya. Bisa saja ada resistor yang pecah atau short, komponen yang lain juga ada yang mungkin rusak. Cuma biasanya hanya 1 atau 2 komponen saja itu teman-teman. Nah, teman-teman lihat itu modul mic-nya nampaknya bagus ya teman-teman. Tapi yang saya tunjuk itu, coba teman-teman lihat. Nah, yang saya korek pakai pinset itu. Nah, maaf teman-teman, videonya kemarin kurang bagus saya ambil. Kemarin tadi. Nah, itu saya coba agak kelupas-kelupas dikit. Ternyata itulah kerusakannya teman-teman di kabel itu. Ada kabel itu misalnya seperti ini teman-teman. Kabel itu kan ada kira-kira 10 benang, sepertinya 10 kabel yang kecil. Kabel itulah dipilin digabungkan ke serat kabel lah istilahnya. Banyak ada serat-seratnya. Itulah disolder ke situ, ke modul mic-nya. Tapi yang disolder itu ada seratnya yang terpisah. Nah, seperti itu dia teman-teman. Jadi masuk akal juga, nalar juga, pas kabel seratnya itu terpisah, mungkin aliran listrik yang dirubah dari gelombang suara kita bisa agak pudar dia. Jadi seresek-resek dia. Itu teman-teman lihat, memang ada kabelnya yang apa itu, yang yang pisah lah, seratnya yang pisah, serat kabel kita yang pisah. Tidak sempurna dia berpilin, menyatu dia. Nah, teman-teman lihat. Yang kecil itu. Ada 2 kabel konektor. Satu ke bagian, mungkin kalau seperti yang lain, kabel konektor yang mana ya? Positif atau negatif itu? Nah, komponen yang lain teman-teman tidak ada yang rusak, bagus semua. Dan gak mungkin juga rusak, soalnya tegangan kita yang masuk aja hanya sekitar 5 volt atau 5 volt dah. 5 volt. Pin konektor dayanya juga sudah dirancang itu masuk dayanya 5 volt. Kalau mungkin pun ada lebih dari 5 volt, misalnya ada kerusakan kejut listrik, bisa saja sih rusak komponen yang lain, tapi jarang itu biasanya. Nah, itu teman-teman, mungkin langsung kesal teman-teman kalau rusak, tapi ini tenang dulu. Hadapi semua dengan analisis yang tepat. Nah, seperti ini dia teman-teman. Ini kalau kita nyalakan dayanya, seperti ini dia tampilan dalamnya. Memang kemarin sudah kita bongkar sih juga di unboxingnya, di video unboxing. Video kita unik teman-teman. Kita unboxing sekalian unboxing produk dan isi dalam produk. Dan juga kita bedah produknya. Nah, itu tombol pause-nya teman-teman, saya tekan tadi. Kita coba buka. Itu modul IC kontrolnya. Nah, itu dia teman-teman. Kita ambil kaca pembesar teman-teman, kita lihat bagian kabelnya nanti yang rusak. Ada ada kaca pembesar kita yang apa nanti, saya tunjukkan nanti. Nah, ini dia teman-teman.
Ini kaca pembesar kita yang kita unboxing kemarin. Nah, bisa ini kita lihat nanti. Teman-teman dapat lihat. Memang harus teliti sekali teman-teman. Cuma sedikit kabelnya yang melenceng, yang terpisah dari serat lainnya, langsung serak suaranya. Memang seperti itu, sensitif mikrofon ini. Apalagi mikrofon kondenser yang modul tipe-tipe komputer. Kalau misalnya mikrofon studio yang audio yang di pesta-pesta, atau mikrofon kondenser juga sih namanya. Kalau itu mungkin rusaknya di amplifier atau colokannya lah biasanya itu. Kalau seperti ini teman-teman, mikrofon digital lah dibilang, karena transfer datanya fitur USB. Nah, teman-teman lihat itu, itu dia teman-teman. Terpisah dia 1 atau 2 serat itu. Dari teman seratnya, kawan seratnya yang lain. Jadi tidak sempurna semua listrik yang masuk melalui rekaman si mikrofon. Oh, itu teman-teman, kabel positif dan negatif. Jadi yang positif yang rusak itu. Susah juga ya teman-teman dapat lihat. Itu serak kabelnya. Tapi yang anehnya, pas baru mikrofon kita ini kok bagus suaranya. Itulah. Tapi teman-teman jangan salah, ini juga setelah saya perbaiki, setelah saya solder lagi, saya coba buka semua soldernya dulu, baru saya pilih kabelnya menyatu lagi, kemudian saya solder bagus. Suaranya langsung mulus teman-teman, langsung halus. Itu dia teman-teman dapat lihat, nampak kabelnya, seratnya yang pisah. Ada menonjol satu serat di situ. Teman-teman dapat lihat, lepas dari si solder. Itu dia teman-teman. Proses penyolderannya, kalau teman-teman mau lanjut nonton, istilahnya terserah teman-teman sih. Tapi saran saya nonton sampai selesai, istilahnya lebih tahu teman-teman bagaimana tampilannya. Enggak juga sih, ada yang udah profesional. Maklum juga teman-teman, ini juga masih baru pemula videonya. Kita coba buka kemarin teman-teman, tidak bisa dia. Mungkin bisa sebenarnya kalau dipaksa, cuman karena dilem mungkin biar gak bergerak-gerak. Wajar juga dilem, soalnya kalau nggak dilem mungkin pas mikrofon kita bergerak nggak rapat dia, jadi ada suara tuk-tuk dia kan. Mungkin kena terbentur ke sampingnya, jadi dilem aja biar rapat dia. Saya coba kemarin saya coba tadi teman-teman, saya potong apanya, kabelnya, istilahnya melihat tampilan bagian dalam kabelnya. Memang itulah, tidak sempurna dia menyatu semua seratnya. Kalau mungkin aliran listrik biasa, misalnya entah senter atau apa, kalau LED bisa tidak usah dia teman-teman menyatu mungkin semua. Karena ini masalah suara, frekuensi rekaman suara, jadi wajar juga lah harus sempurna kabelnya itu semua menyatu. Itu dia teman-teman. Itu kabelnya yang serat tadi. Kurang bagus dia. Jadi teman-teman, kalau misalnya mikrofon teman-teman langsung rusak, coba langsung cek ke situ dah. Itu teman-teman. Saya baru belajar elektronika juga teman-teman, cuman pas langsung dipikir-pikir wajar juga sih. Ayolah langsung ke modul mic-nya, aku pikir kemarin, langsung ku cek, ternyata benar ada 2 serat itu teman-teman. Urusan frekuensi suara
sangat berpengaruh pada koneksi kabelnya. Jadi ini teman-teman, mikrofon yang saya pakai ini, mikrofon ini juga. Soalnya setelah saya perbaiki jadi bagus dia. Teman-teman dapat dengar video ini, suaranya sudah bagus teman-teman. Itulah setelah saya perbaiki mikrofon ini. Dulunya masih kresek-kresek lah. Itu teman-teman bisa buktikan itu video saya yang sebelumnya. Sambil saya ngomong ada suara kresek-kresek-kresek. Nggak nyaman dengarnya. Saya coba edit pakai apa, nggak bisa juga dia. Bisa sebenarnya, mungkin aku kurang ahli juga dalam mengedit. Nah itu dia teman-teman. Langsung aja teman-teman kita solder. Nah itulah sederhana teman-teman punya kita peralatan solder kita. Itu pasta solder kita itu harganya kemarin 5.000-an dah. Itu timah kita harganya 20.000 dah. Nah. Itu karter itu dapat dari owing kita itu teman-teman, ada owing set saya beli kemarin. Sesuai perkembangan juga teman-teman, teknisi semakin banyak ya. Semua orang bisa jadi teknisi akibat dunia maya sekarang bisa cari ilmu di mana-mana. Tapi memang ini teman-teman memperbaiki ini tidak ada saya cari ilmunya ini. Mungkin ada ilmu-ilmu yang lain yang membantu, cuman analisis kerusakannya ini saya ketemu sendiri dia. Nah itu kita masukkan dulu, kita tambahkan dulu, kita buat dulu timah ke solder kita dikit. Nah, sebenarnya jangan dicoba seperti itu teman-teman, pisahkan dulu sebenarnya fluxnya, jangan langsung celupkan. Untuk nyoldernya teman-teman kasih flux saja sama si modul PCB-nya, si mic-nya, supaya bisa kita copot dulu semua apanya teman-teman, solder lainnya, biar kita ganti solder yang baru dia. Cara ini sebenarnya salah teman-teman. Cara menyolder yang bagus itu tampung dulu timah apanya, pastanya, fluxnya, kemudian dari situ teman-teman ambil celup-celupkan ke komponen elektronika yang mau disolder. Ini teman-teman, kita solder kita ini solder yang lama teman-teman, jadi kurang bagus. Ini solder portable yang bisa dibuka, tidak pakai stationer solder. Nah itu solder portable teman-teman, kurang bagus dia, kurang panas. Nah ini teman-teman lihat, ini solder yang lebih bagus dia, solder station namanya. Harganya memang lebih mahal sih, cuman lebih bagus, daya panasnya stabil juga, keamanannya juga bagus. Nah ini teman-teman, memang daya solder yang kecil itu 60 watt, agak hemat juga, cuman panasnya sesuai umur juga, mungkin kayaknya udah mulai tua. Tapi biasanya yang mulai tua itu umurnya di pemanasnya teman-teman. Nah inilah teman-teman lihat, inilah solder bawahan si stationer solder. Baru kita beli kemarin teman-teman. Nanti teman-teman lihat, kalau teman-teman mau tahu nanti saya buat videonya dah. Nah, bisa kita setel dia teman-teman, temperaturnya. Ada juga lengkap sama dudukannya juga. Mungkin untuk teman-teman yang lain, soalnya baru beli juga ini teman-teman, saya baru hasil tabungan lah istilahnya.
mungkin modal dikit beli solder. Itulah teman-teman, lihat solder kita yang tadi, itulah solder lama saya. Udah lama saya tabung-tabung juga itu. Nah itulah teman-teman, nanti kita lepas dulu kabelnya, atau enggak dah, langsung aja lah kita rapatkan aja. Dekatkan kabel yang serat tadi, serat yang terpisah tadi, kemudian langsung tempelkan solder dari atas. Nah bagus seperti itu teman-teman. Kita coba dulu sambil menunggu panas si solder kita. Kalau berkedip udah panas tandanya teman-teman. Ini menghemat solder ya, yang terbuang juga dimanfaatkan, yang terputus. Sayang teman-teman, udah termasuk mahal lah solder ini. Kalau ukuran volume atau apa sedikit sebenarnya teman-teman, cuman karena panjang dia digulung di gulungannya, jadi gak seperti banyak, dia sebenarnya sedikit itu teman-teman. Nah langsunglah kita solder. Siapkan teman-teman solder socket ya teman-teman, penghisap timah. Istilahnya pas timahnya panas nanti teman-teman dapat sedot dia langsung, biar dihirup semua timahnya. Nah seperti itu dia, biar tidak terlalu banyak. Istilahnya kalau mau ganti komponen, hisap dulu soldernya baru buat solder yang baru dia. Kalau teman-teman kurang paham cara menyolder, cukup tambahkan aja timah sedikit teman-teman ke apa yang mau kita solder itu. Buat oleskan dulu timah sedikit, baru buat timah, lengketkan timah dikit juga di solder kita. Dekatkanlah si solder itu ke timah yang terkena flux yang mau kita lepas tadi. Nah solder saker namanya teman-teman, penyedot timah. Harus perlu itu teman-teman kalau untuk pegiat elektronika, untuk ganti modul atau ganti resistor, ganti transistor, MOSFET, perlu itu teman-teman. Nah kita ratakan aja teman-teman dulu, kita satukan aja kabelnya pakai pinset biar enggak terlalu habis waktu kita mungkin membuka semua itu. Dekatkan aja si solder, dekatkan aja si timah lagi, dekatkan aja si seratnya, satukan perlahan-lahan, kemudian langsung tempelkan aja solder dari atas teman-teman, biar si serat tadi menyatu dengan serat kawannya, serat lainnya. Nah seperti itu teman-teman. Sebentar, hati-hati teman-teman, ada komponen yang kecil di samping itu, jangan sampai kena. Sangat kecil tuh teman-teman, mungkin gak rusak, cuman lepas dia dari dudukan PCB-nya, langsung akibatnya mungkin fatal jika kurang safety alatnya, mikrofonnya. Hati-hati juga. Kita coba teman-teman, setelah kita solder langsung kita coba teman-teman. Nah kita coba teman-teman. Nah ini saya hubungkan langsung ke mikrofon aja teman-teman, biar langsung lihat, jangan ke headset. Dulu saya hubungkan ke headset juga, saya sendiri yang dengarnya. Nah saya coba record bagaimana dia. Saya bandingkan hasilnya dengan record yang lama, langsung dia lebih bagus teman-teman. Yang lama sebelum saya servis ini, recordnya itulah saya bilang di video saya sebelumnya. Kalau teman-teman dengar juga, itu kresek-kresek dia bunyinya. Nah kalau teman-teman pengen dengar, biar teman-teman dengar juga, kita hubungkan pakai kabel jack juga ke speaker kita. Ntar teman-temannya. Power on.
Nah, nyalakan dulu. Nah, kita coba ngerekam dulu. Kita tambahkan volumenya. Rata-rata semua mikrofon kondenser itu sama ya teman-teman. Bentuknya sama, mungkin bodinya, tampilan luarnya, eksternalnya mungkin beda-beda desainnya. Ada yang stylenya seperti ini. Tapi kalau bagian dalamnya rangkaiannya 3. 1 konektor daya, 1 PCB, 1 modul mic. Nah, biasanya seperti itu dia teman-teman. Ada yang pakai tombol pause, ada yang enggak. Ada yang pakai LED, ada yang enggak. Tapi sepertinya untuk menambah merangkai komponen itu memodifikasi biasanya agak gampang lah teman-teman. Gampang. Enggak gampang-gampang amat. Gampang bagi yang belajar lah istilahnya. Nah, ini teman-teman, apa kita ini speaker kita ini sudah lama saya beli teman-teman. Tahun 2020 ke sepertinya. Hampir 2 tahun ini teman-teman. Masih bagus dia. Nah, teman-teman dapat dengar melalui mikrofon ini. Saya coba dah. Enggak serak lagi dia. Mungkin agak serak di mic-nya, melalui apa kita, speaker kita, karena speaker sudah tua mungkin itu. Tapi kalau kita pakai headset teman-teman, udah bagus dia suaranya. Nah, itu tombol pause-nya. Bagus teman-teman, aman, selesai. Langsung kita rakit ulang dia. Sudah sempurna, sudah bagus dia. Itulah teman-teman, sepertinya kita berjumpa di lain waktu lagi dah. Nah, seperti itu dia teman-teman untuk pakai loop kita. Harganya kemarin loop sederhana lah, banyak loop-loop yang mahal yang bagus, cuman sesuai model juga. Oke lah teman-teman, semangatlah mempelajari elektronika, dan tetap semangat. Nah, semangat apa? Semua harus semangat. Oke, demikianlah teman-teman. Sampai jumpa lagi. Mungkin di video berikutnya atau di lain waktu atau langsung ketemu langsung. Ini teman-teman, setelah selesai ini langsung kita ini kebetulan videonya juga saya masih memperbaiki dikit-dikit. Cuman teman-teman, saya langsung potong aja videonya nanti. Itulah teman-teman, langsung analisis. Jika ada terjadi kerusakan mikrofon, suaranya serak atau pokoknya tidak mati total dah. Langsung analisis pertama-tama kabelnya dulu, jangan langsung bongkar. Nah, kalau kabelnya aman, masuk lagi ke konektor kemana dia dicolokkan, misalnya ke laptop. Coba ke port yang lain dari laptop tersebut, atau coba ke laptop lain. Nah, kalau masih aman laptopnya semua, sama juga suaranya serak, coba ke HP. Kalau masih serak juga, pastilah kemungkinan kerusakannya di si mikrofon. Nah, barulah teman-teman bedah mikrofonnya. Oke teman-teman, demikianlah video kita. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.